semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat menonton. Luca Marini finish paling belakang. Saya butuh waktu dan ketenangan. Luca Marini menyelesaikan balapan MotoGP pertamanya dengan Honda di posisi belakang, di posisi 20. Karena jika Miller tidak jatuh maka pasti akan berada di depannya. Pembalap Perbatam Akademi mengalami kesulitan besar di Losail, Qatar. Itu membuat Francesco Bagnaia geleng-geleng kepala dan melihat motor Luca Marini yang super lambat. Kenapa Luca Marini harus pindah ke Honda? Dengan Ducati Desmodici, Luca Marini bisa kompetitif, kata Pecco Bagnaia. Awal musim yang sulit bagi Luca Marini dengan mengendarai Honda RC213V milik tim pabrikan. Petualangan baru MotoGP diperkirakan akan sulit bagi mantan pembalap Ducati itu, dan balapan Qatar menegaskan bahwa jalan menuju posisi teratas akan panjang dan berliku. Dari posisi start kedua dari belakang, pendatang baru Honda itu finish di posisi ke-21 di sprint race, dan keadaan tidak lebih baik di balapan hari Minggu. Posisi ke-20 pada balapan di Qatar, di mana pembalap di belakangnya hanya Jack Miller yang baru bergabung setelah terjatuh di tahap awal. Kesenjangan dari temannya dan pemenang Pecco Bagnaia yang sangat buruk, yakni 42 detik. Meskipun debutnya buruk, saudara lagi-lagi Valentino Rossi tetap tenang dan menggunakan filosofi yang baik. Saya melihat di pitboard, saya ada seseorang di belakang saya. Lalu saya berpikir, kenapa? Saya baru sadar itu pasti Jack Miller. Jadi aku membiarkannya dia lewat dan mencoba mengikutiku, kata Luca Marini bercanda. Luca Marini harus tenang dan sabar. Rahasia untuk menghadapi musim MotoGP ini dengan cara terbaik adalah dengan tidak kehilangan kesabaran. Tidak mudah untuk pindah dari Ducati yang mampu bertarung untuk posisi teratas ke Honda yang bertarung di barisan paling belakang. Sebuah pilihan yang sangat dia sadari, yang dia terima demi bisa berada di tim pabrikan. Putaran pertama di Qatar berfungsi untuk belajar memahami segalanya. Sekarang sudah jelas apa yang perlu kami kerjakan. Jack Miller belum tentu lebih kuat dariku saat mengerem, namun KTM memiliki cengkraman yang lebih besar pada roda belakang. Terutama saat memasuki tikungan, dia dapat mengarahkan motornya dengan sangat presisi hingga mencapai puncak tikungan dan kemudian berakselerasi dengan mulus. Disitulah saat ini saya paling kesulitan, kata Luca Marini menganalisis performanya di RC213V dibandingkan KTM RC16. Hasil akhirnya tentu saja bukan merupakan indikasi jelas mengenai kondisi perkembangan RC213V saat ini. Joan Zarco dari Alcir Honda dan Joan Mir dari Repsol Honda menyelesaikan GP Qatar di posisi 12 dan 13 dengan selisih waktu 18 detik. Perubahan dilakukan pada sesi pemanasan tidak memperbaiki situasi teknis di Honda. Semuanya harus ditunda hingga seri MotoGP berikutnya di Portugal dengan mempelajari data yang saya kumpulkan selama akhir pekan. Saya mengalami masalah kecil saat balapan. Itulah sebabnya kecepatan saya sangat lambat. Bahkan tanpa masalah pun saya tidak akan mampu memperjuangkan posisi sebaik rekan-rekan merek saya. Kami harus pulih, tapi ini adalah proses yang membutuhkan waktu dan ketenangan. Saya punya masalah, tapi saya tidak akan mengatakan apa itu. Secara keseluruhan, saya pikir kita dapat mengambil beberapa hal positif dari masalah ini, kata murid Valentino Rossi itu. Luca Marini sadar dengan kekurangan Honda. Luca Marini berhasil menyelesaikan balapan perdananya pada MotoGP Qatar 2024 di sirkuit internasional Losail, Qatar. Adik Valentino Rossi ini finish kedua dari belakang, tepatnya di posisi ke-21, meraih hasil cukup buruk pada seri perdana MotoGP 2024. Pada sprint race, pembalap baru Repsol Honda ini finish di posisi ke-21. Lalu pada balapan utama dia finish di posisi ke-20. Pada sprint race Marini finish di posisi ke-21 karena Fabio Di Giannantonio terjatuh. Begitu pula dengan balapan utama, Raul Fernandez terjatuh. Marini hanya berhasil finish di depan satu pembalap, yakni Jack Miller. Marini mengatakan dia menilai akhir pekan ini cukup berat. Dia bahkan sempat heran
mengapa ada pembalap yang finish di belakangnya. Dia sempat membiarkan Miller untuk lewat untuk mempelajari rivalnya. Sekarang sudah jelas motor ini sangat lambat. Sekarang bagi saya harus bisa diperbaiki. Jack belum tentu bisa kuat mengerem dibandingkan saya, ujar Luca Marini menambahkan lagi. Namun KTM memiliki cengkeraman yang kuat pada roda belakang, terutama saat memasuki tikungan. Marini menambahkan dirinya mengalami sedikit masalah saat balapan, itulah sebabnya kecepatan motornya sangat lambat. Namun tanpa masalah tersebut, dia juga yakin tidak akan bisa memperjuangkan posisi yang bagus seperti pembalap lainnya. Luca Marini tidak perlu menunggu lama untuk menyadari sulitnya tugas yang diemban saat meninggalkan kenyamanan Formula 6 bersama Ducati untuk bergabung dengan Repsol Honda. Lebih dari 3 bulan yang lalu, pengumuman Marquez akan meninggalkan Honda dilihat oleh Luca Marini sebagai kesempatan seumur hidup untuk bergabung dengan tim pabrikan resmi di kejuaraan dunia MotoGP. Dia tahu bahwa pintu Ducati, merek yang dia kendari selama 3 tahun terakhir di bawah payung Formula 6, tidak akan pernah terbuka untuknya. Itu adalah keputusan yang berani dan sadar, tetapi tidak perlu waktu lama bagi adik Valentino Rossi untuk memahami bahwa dia telah menempatkan dirinya dalam masalah yang serius. Lebih dari 100 hari yang lalu, pada akhir pekan 11 November, MotoGP Qatar 2023 berlangsung di mana Marini meraih posisi terdepan dengan catatan waktu tercepat di atas Ducati Desmodici GP22. Pada Sabtu yang sama, pembalap Italia itu melewati garis finish di urutan ketiga dalam sprint race, 2,8 detik di belakang pemenang Jorge Martin. Pada minggu balapan, ia menambahkan podium yang kedua musim itu dengan finish ketiga di posisi ketiga. Akhir pekan ini di atas Repsol Honda, Marini menempati posisi ke-21 di grid setelah berada di posisi 11 saat Q1, mencatatkan waktu 1,2 detik lebih lambat tahun ini dengan motor Jepang dibandingkan tahun lalu dengan motor Italia 2022. Dalam sprint race, Marini melintasi garis terakhir 25,55 detik di belakang pemenang lagi-lagi Martin. Dalam waktu kurang dari 100 hari, anak laki-laki dari Tavulia telah berubah dari surga ke neraka. Balapan kali ini sangat sulit dibandingkan tahun lalu ketika semuanya terasa mudah bagi saya, kata Luca Marini. Kami harus tetap tenang, bersikap positif dan fokus pada tujuan kami, yaitu beradaptasi mengenal motor dengan baik. Meski diuji coba itu penting, Marini ingin mengambil sisi positifnya. Pada akhirnya ini hanyalah balapan pertama saya dan saya tahu di mana posisi saya. Ada tanda-tanda positif, masalahnya adalah mereka tidak konstan, terkadang lebih baik, terkadang lebih buruk, ucapnya. Oleh karena itu, Luca Marini ingin memperbaiki penampilannya di MotoGP 2024. Setelah MotoGP Qatar ini, Luca Marini akan terbang ke sirkuit Algarve, Portugal dengan target MotoGP Portugal 2024. Akankah Luca Marini bisa kompetitif lagi di MotoGP 2024 bersama tim Repsol Honda?